Halo warga nobar yang skillnya dewa tapi kalah karir sama ponakan manajer yang bisanya cuman jilat ludah. Apa kabarnya bebuhan korban jalur ordal? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional, yang kali ini kita akan membawakan sebuah film action Prancis tahun 2025 terbaru. Film yang cocok banar gesan menemani pian menyantap mie instan di tengah malam biar kuah pedasnya makin nendang, dicampur emosi lihat kelakuan para pejabat yang semena-mena sama rakyat jelata. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Yatim, Les Orbelins. Di awal film, kita akan berkenalan dengan Sofia, seorang atlet anggar terbaik di Prancis yang sedang bertanding melawan seorang pria. Pria tersebut adalah anak seorang pejabat yang sangat ingin merebut gelar yang dimiliki oleh Sofia. Tentu saja, ia rela melakukan apapun demi melancarkan aksinya. C'est interdit, ça, vous voyez ou quoi? Taisez-vous et remettez votre casque. Dépêchez-vous. Allez! Sortie de zone, Vous pénalité! avez pied sur la ligne, je suis pas sorti. Et remettez-vous en garde. C'est n'importe Ça quoi. suffit maintenant. Allez! Sofia akhirnya memutuskan untuk pergi dari arena pertandingan yang membuatnya didiskualifikasi dan otomatis kehilangan gelarnya. Namun, ia tidak lagi peduli karena sudah tidak tahan diperlakukan tidak adil oleh wasit dalam pertandingan tersebut. Sesampainya di luar, ibunya yang bernama Leila berusaha menyemangatinya. Ia sangat setuju dengan sikap yang diambil anaknya dan segera mengajaknya untuk bergegas pergi dari tempat itu. Je peux conduire? S'il te plaît. C'est demandé si gentiment, hein? Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Leila melihat percakapan Sofia dengan pacarnya. Ia pun menggoda dengan menanyakan siapa pria yang berani menjadi calon mantunya. Sofia merasa malu-malu dan tidak mau memberitahukannya. Leila kemudian memperingatkan agar anaknya selalu berhati-hati. Ia tidak ingin Sofia bernasib seperti dirinya yang hingga saat ini tidak tahu siapa sebenarnya ayah Sofia. Seingat Leila, dulu ia memiliki dua pria yang dekat dengannya. Tetapi saat Leila hamil, mereka berdua tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Siapakah mereka berdua? Nanti warga nobar akan mengetahuinya sendiri. Sofia yakin bahwa calon suaminya tidak akan seperti itu. Ia pun berniat memberitahukan siapa pria tersebut kepada ibunya, tetapi tiba-tiba Sofia melihat siapa yang baru saja menabraknya. Orang tersebut sempat berusaha mendekat tetapi langsung kabur ketakutan setelah mengetahui Leila sudah terkapar tak berdaya. Hari berganti, terlihat seorang anggota propam Prancis bernama Gab mendatangi rumah sakit tempat Leila sedang dirawat. Saat ia hendak naik lift, tiba-tiba siapa sangka orang yang datang ternyata adalah mantan sahabat Gab yang bernama Idris. Namun, berbeda dengan Gab, Idris terkenal sebagai The Fixer, yaitu orang yang membantu menghilangkan jejak para pejabat apabila melakukan tindak kriminal. Perlu warga nobar ketahui, ternyata Gab, Idris, dan Leila telah bersahabat sejak bayi karena mereka sama-sama tinggal di panti asuhan. Namun, saat mereka tumbuh menjadi remaja yang labil, diam-diam Gab dan Idris sama-sama jatuh cinta kepada Leila. Hingga akhirnya mereka tiba-tiba memutuskan untuk kabur dari panti asuhan tersebut yang warga nobar sudah tahu apa sebabnya. Mereka pun kemudian menjalani kehidupan masing-masing yang sangat bertolak belakang. Elle est où la cam? Tu dégages.
Elle a eu un accident. Rappelle-moi vite, je t'embrasse. Singkat cerita, mereka yang baru keluar dari lift langsung disambut oleh mantan orang tua asuh mereka yang bernama Fanny. Dengan segera ia mengantarkan anak-anak asuhnya untuk menemui Leila. Mereka tak menyangka wanita yang sangat mereka cintai dulu kini bernasib sangat tragis. Tak lama kemudian Sofia datang. Dengan ketus ia bertanya siapa dua pria tak dikenal itu dan mengapa mereka mengenal ibunya. Fanny lalu menjelaskan kepada Sofia siapa mereka berdua, tetapi baru menyebutkan nama tiba-tiba. S'il vous plaît! Fanny! Non, 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 non! Je ne laisse pas maman! Non! Non! Sementara itu, di tempat lain terlihat Rovelli, orang yang menabrak Leila, tampak sangat stres. Keadaannya semakin memburuk saat ibunya memberitahu bahwa orang yang ia tabrak akhirnya bertemu malaikat maut. Rovelli yang merasa sangat bersalah berniat melaporkan dirinya ke polisi. Namun, ibunya Maharani dengan tegas melarangnya. Jika anaknya diketahui polisi, maka kasus-kasus korupsinya sebagai anggota DPR Prancis juga berisiko terungkap. Apalagi jika netizen mengetahui hal tersebut, rumah mereka pasti akan dijarah. Maharani menyuruh anaknya untuk tutup mulut. Bahkan bila perlu, ia akan mengerahkan anak buahnya yang bernama Panjul untuk menghabisi Sofia agar tidak ada saksi mata. Mendengar hal itu, Rovelli justru semakin stres dan frustrasi. Kembali ke rumah sakit, Idris mengajak Gab untuk pergi ke apartemen Sofia bersama, tetapi Gab menolaknya. Ternyata ia masih menyimpan dendam pada Idris yang pernah membuatnya menjadi orang ketiga. Selain itu, pekerjaannya sebagai anggota Propam selama ini juga kerap terganggu oleh Idris yang bekerja sebagai the fixer. Tak lama kemudian mereka sampai di apartemen Sofia, namun Sofia tak kunjung keluar sehingga mereka hanya bisa menunggu di taman depan. Sementara itu, Sofia sebenarnya sudah mengetahui kehadiran dua pria yang pernah dekat dengan ibunya. Namun, ia sengaja tidak menemui mereka setelah Fanny memberitahukan siapa mereka sebenarnya. Sofia tak sudi bertemu dengan orang-orang yang seharusnya mencintainya sejak kecil, tetapi justru menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, saat rasa duka mereka mulai berkurang, terlihat Gab dan Idris mulai kembali akrab. Hari itu, mereka kembali ke panti asuhan tempat mereka dibesarkan untuk bernostalgia. Gab dan Idris tak menyangka bahwa semuanya masih sama dan hampir tidak ada yang berubah. Melihat tempat itu membuat mereka merasa kembali ke masa kecil. Fanny kemudian memberitahu bahwa semua ini adalah berkat Leila. Setelah melahirkan Sofia, Leila memilih mengabdi di panti asuhan tersebut sebagai guru dan berusaha sekeras tenaga menjaga seluruh tatanan ruangan yang ada. Leila berharap suatu hari Gab dan Idris akan kembali ke tempat itu dan ia ingin tempat tersebut tetap menjadi ruang ternyaman yang pernah mereka tinggali. Kini tak ada lagi yang menjaga tatanan ruang panti asuhan itu. Fanny tak menyangka Leila akan pergi begitu cepat. Gab dan Idris kemudian masuk ke kamar mereka dulu. Di tempat itu, mereka mulai memikirkan nasib Sofia yang masih sangat muda. Akhirnya, mereka sepakat untuk sementara waktu tinggal di sana hingga Sofia siap hidup mandiri. Tanpa mereka sadari, sejak tadi Sofia telah mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba, ia masuk ke ruangan itu dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tak sudi dijaga oleh orang seperti Gab dan Idris. Belum sempat mereka menjawab, Sofia langsung meninggalkan tempat tersebut. Idris pun kebingungan menentukan langkah yang harus diambil.
Namun, Gab berusaha meyakinkannya agar tetap pada rencana awal karena ia yakin sebentar lagi Sofia akan berubah pikiran. Dan ternyata dugaan Gab benar-benar terjadi. Sofia mulai galau memikirkan masa depannya. Ia sadar bahwa tanpa bantuan ia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi setelah ia didiskualifikasi dari semua pertandingan anggar sehingga ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia kemudian turun ke dapur untuk menenangkan diri sambil meminum Ciu Bekonang cabang Prancis. Saat sedang minum tanpa sengaja ia melihat sosok yang sangat familiar di koran. Saat itu pula ia menyadari bahwa orang tersebut adalah Rovelli, pria yang telah menabraknya. Sementara itu, Idris mengajak Gab untuk latihan gelut. Entah mengapa, Idris memiliki firasat buruk sehingga mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka berlatih dengan cukup baik, tetapi karena diam-diam masih menyimpan dendam, situasi pun memanas. Tidak ada yang menang ataupun kalah dan mereka berniat melanjutkan latihan tersebut. Namun tiba-tiba Fanny masuk dan memberitahukan bahwa Sofia menghilang. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung pergi mencarinya. Di tempat lain, Sofia ternyata sudah sampai di Purbalingga. Terlihat ia sedang menyelinap ke rumah Rovelli untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Rovelli benar-benar tidak menyadari ada orang yang memasuki area rumahnya karena ia sedang menenangkan diri dengan mengisap garam Cina agar rasa bersalahnya tidak terus menghantui. Hingga tiba-tiba, bukannya takut, Rovelli justru meminta maaf dan mempersilahkan Sofia jika ingin membalaskan dendamnya. Ia rela jika harus bertemu malaikat maut. Ia bahkan sudah menyiapkan jawaban jika nanti bertemu Mungkar dan Nakir. Rovelli yang melihat ekspresi ibunya langsung tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Ia yakin Maharani akan menghabisi Sofia saat itu juga agar tidak ada lagi saksi kecelakaan kemarin. Namun Rovelli tak ingin ada korban lagi. Karena itu ia mengancam ibunya bahwa ia akan mengakhiri hidupnya jika Sofia tidak dilepaskan. Namun siapa sangka Maharani justru memilih untuk menghabisi Sofia. Kembali ke Gab, Idris dan Fanny yang sedang kebingungan mencari keberadaan Sofia. Beruntung, tak lama kemudian Fanny menerima telepon dari Sofia yang meminta dijemput di dekat Rita Mall Purbalingga. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang, mereka langsung menuju ke sana. Tak lama kemudian, akhirnya mereka bertemu. Gab curiga mengapa Sofia terlihat sangat panik. Sofia menjawab, tetapi jawabannya selalu berputar-putar. Hingga akhirnya Idris dengan tegas bertanya apakah Sofia baru saja menghabisi Rovelli. Dengan ketakutan, Sofia mengaku dan menjelaskan bahwa ia tidak membunuh siapapun karena Rovelli memilih COD-an sama malaikat maut menggunakan pistol yang ia bawa, pistol milik Gab. Namun, pistol tersebut kini tertinggal di rumah Rovelli. Mendengar hal itu, semuanya terkejut, terutama Gab.
Ia sadar bahwa cepat atau lambat ia akan terseret masalah karena pistol tersebut adalah senjata khusus milik anggota polisi dan setiap unit memiliki nomor seri yang dapat dengan mudah dilacak. Gap pun memarahi Sofia, namun Sofia justru semakin galak dan berkata kepada Gap bahwa pertama, wanita tidak pernah salah, dan kedua, jika wanita salah maka kembali ke aturan nomor 1. Setelah itu Sofia pergi begitu saja meninggalkan mereka. Idris yang berprofesi sebagai The Fixer atau penghilang jejak kasus-kasus kriminal segera mengajak Gap menuju rumah Rovelli. Ia memiliki ide untuk berpura-pura menjadi polisi yang hendak menyelidiki kasus kecelakaan. Saat menemukan pistol milik Gap, mereka akan menyitanya dengan alasan kepemilikan senjata ilegal. Mendengar rencana itu, Gap langsung setuju dan mereka pun segera berangkat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Rovelli. Gap yang mengaku sebagai polisi awalnya tidak diizinkan oleh Panjul untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, saat Gap memberitahukan bahwa kedatangannya berkaitan dengan kecelakaan yang dilakukan oleh Rovelli, mau tidak mau Panjul mempersilakannya masuk. Sementara itu, tanpa disangka, Maharani mengetahui cara mengecek status kepemilikan senjata api. Ia pun mengetahui bahwa Gap adalah pemilik pistol tersebut dan tepat pada saat itu pula Gap sudah berdiri di hadapannya. Maharani mencoba menyambut Gap dan Idris dengan ramah. Mereka lalu diajak untuk menemui Rovelli yang sudah tidak bernyawa. Maharani berusaha mengalihkan perhatian dengan menceritakan kisah hidup anaknya yang terkesan klise, dikenal sebagai anak baik dan pendiam. Hingga pada saat mereka lengah, tiba-tiba Bon allez. Merde. Baisse ton arme. Maharani tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Panjul untuk menyiapkan strategi guna menghabisi mereka semua agar tidak ada satupun saksi mata yang dapat mengancam karirnya. Sementara itu, Gap dan Idris telah kembali ke rumah. Mereka langsung memberitahu Fanny dan Sophia tentang semua yang telah terjadi. Kini mereka berada dalam bahaya karena cepat atau lambat anak buah Maharani yang bernama Mayor Panjul Wijaya pasti akan menemukan mereka. Tiba-tiba sebuah nomor tak dikenal menelepon Idris. Orang tersebut mengancam akan mengirim bangkai ayam jika Idris tidak segera menyerahkan diri. Mendengar itu, Idris langsung mematikan telepon dan Gap dengan cepat membuang HP mereka agar tidak ada yang bisa melacak. Désolé. Merci. Attends, rends-le-moi. Attends, non. Putain. Gap dan Idris tidak terlalu memedulikan amarah Sophia. Yang mereka pikirkan saat ini hanyalah bagaimana cara bertahan hidup. Mereka mulai menyusun strategi untuk kabur tanpa terdeteksi oleh Maharani. Mereka tidak ingin menempuh jalur hukum karena Gap sebagai anggota polisi sudah tahu bahwa mereka akan kalah di persidangan. Maharani adalah seorang pejabat sekaligus triliuner. Idris pun menyayangkan kedatangannya ke Purbalingga yang biasanya hanya untuk jajan tempe mendoan lembek, tetapi kini justru membawanya pada masalah sebesar ini. Sophia yang mendengar percakapan tersebut mulai menyadari bahwa semua tindakannya selama ini memang salah dan telah menyeret banyak orang ke dalam masalah besar. Ia pun akhirnya ikut bergabung dalam pembicaraan. Sambil sebat, mereka berpikir keras harus kabur kemana, hingga akhirnya menemukan satu tempat yang terkenal tetapi mulai terlupakan, yaitu IKN. Hari berganti, pagi itu mereka memutuskan untuk segera meninggalkan kota demi menyelamatkan diri. Faut y aller. Je passe. Sialnya, tanpa mereka sadari, anak buah Maharani berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Dan inilah yang terjadi.
position et tu me le shootes. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Panjul dan anak buah Maharani lainnya. Tanpa menunda waktu, mereka langsung kabur menggunakan speedboat. Namun siapa sangka, Panjul ternyata masih hidup. Ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada Maharani dan meminta agar seluruh anak buah dikerahkan untuk mendeteksi kemana arah pelarian mangsanya. Kembali ke Gab, Idris dan Sofia yang kini merasa tenang karena mengira telah menghabisi seluruh anak buah Maharani. Namun tanpa mereka sadari, bahaya masih terus mengintai. Je les ai. Ils longent la côte. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sisi lain pulau tersebut. Dengan santai, mereka mulai memikirkan tujuan baru yang lebih dekat karena situasi saat ini dianggap sudah aman. Namun tiba-tiba, Gab dan Idris tidak habis pikir dengan kelakuan generasi Z saat ini. Mereka yang tadinya sudah tenang kembali dibuat was-was karena yakin Maharani pasti telah mengetahui keberadaan mereka. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, apa yang mereka perkirakan benar-benar terjadi. Sialnya, kali ini Gab dan Idris dibuat tak berdaya oleh Panjul dan anak buahnya. Panjul lalu menyeret Sofia untuk diserahkan kepada Maharani. Gab dan Idris tentu tak tinggal diam. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, keduanya kembali beraksi.
Akhirnya, mereka benar-benar berhasil mengalahkan semuanya dan dipastikan Panjul akan segera bertemu malaikat mungkar dan nakir. Singkat cerita, Gab, Idris, dan Sofia terlihat sedang bersiap meninggalkan tempat itu. Agar lebih cepat sampai ke tujuan, mereka berencana menggunakan Rubicon milik Mario, salah satu anak buah Maharani yang telah tewas. Namun, saat baru hendak masuk ke mobil tersebut, tiba-tiba tak disangka, Maharani turun langsung untuk menghabisi mereka semua. Dengan penuh ketakutan, Sofia mendekati Maharani dan mencoba membujuknya. Dengan kekuatan Women Support Women, Sofia mengajak Maharani berbicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini. Maharani kemudian mengungkapkan bahwa nama lengkapnya adalah Maharani Surti, istri dari almarhum El Samidi. Ia rela melakukan apapun demi menyelamatkan kariernya dan memastikan seluruh kasusnya tidak terbongkar. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Rofeli, anaknya, tidak meninggal karena bunuh diri. Maharani sendirilah yang menghabisi nyawa anaknya karena dianggap terlalu merepotkan. Mendengar hal itu, Sofia hanya bisa pasrah. Ia telah mengikhlaskan apapun yang akan terjadi pada dirinya. Hari-hari pun berlalu. Terlihat Gab, Idris, Sofia, dan Fanny kini dapat hidup dengan tenang. Mereka menemani Sofia berlatih anggar kembali agar setelah masa hukumannya selesai, ia dapat kembali berprestasi. Dans mon équipe ou t'es... Hey, wow, wow, wow. Papa? Gab dan Idris juga memutuskan untuk tinggal bersama di panti asuhan dan merawat Sofia hingga ia benar-benar dewasa karena salah satu dari mereka adalah ayah kandung Sofia. Kini Sofia dapat kembali hidup bahagia bersama kedua orang tuanya, bersama ayah dan bapaknya. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jabatan dan baju rapi itu nggak menjamin akhlak. Lihat tuh si Maharani, si ibu pejabat. Gayanya elegan, omongannya manis, tapi tega bunuh anak kandung sendiri demi karir. Bandingkan sama Gab dan Idris, tampang kriminal, hidup di jalanan sampai dikira copet, tapi sayangnya ke Sofia tulus banar. Sama nah kakaya bebuhan pian nang suka menilai orang dari casingnya doang. Ada orang betato atau rambut gondrong dikira jahat, pasti nyopet ujar. Padahal hatinya Hello Kitty. Giliran ada yang pakai dasi dan jas mahal, pian puji-puji, padahal tukang tipu atau maling uang rakyat. Jadi jangan gampang ketipu kemasan papada anai. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Ulung Gundul pamit dulu.